Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Tabarakallahu radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani anin Nabi amin. Wa tabarakallahu radhiyallahu anhum jami'i khalifatihi wal muqdamihi wa ikhwanihi wa ahbabihi min tariqati tijaniyah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, kesempatan kita, dan telah menetapkan nikmat yang sangat luar biasa kepada diri kita, yaitu iman dan Islam, yang mana dengan ini kita berjalan dalam kehidupan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita juga diberkahi dengan keberkahan dan ridho dari Allah dan Rasulnya, dan juga dari guru-guru kita yang mana Allah muliakan, dan semoga Allah muliakan juga di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutin nih dimana kemarin kita sampai itu kan di bab yang azimu fadlillahi fil wudu, keutamaan dan keagungan kemuliaan Allah di dalam berwudu kayak gitu. Nah, kita lanjutin. Nah, kemarin kita udah bahas tuh beberapa. Kenapa? Karena memang pentingnya toharoh, bersuci itu sangat penting bagi manusia. Kenapa? Dengan toharoh inilah manusia mampu belajar kayak gitu, bahwa bersuci itu bukan hanya tentang zuhir, membasuh air kepada zahir kita saja kayak gitu. Tetapi toharah itu bukan hanya itu saja. Tapi bagaimana juga kita harus belajar bagaimana mentoharahkan batin kita juga, membersihkan batinnya kita juga. Kenapa? Karena kalau mensucikan zahir, berwudu seperti wudu gitu ya, mandi junub, mandi besar, mandi dari membersihkan hadas besar, itu bisa dipelajari. Tapi bagaimana engkau ketika membersihkan zahirmu, batinmu pun ikut bersih. Nah, seperti itu. Nah, sehingga manusia ketika berjalan dalam kehidupan ini, yang mana memang dia berjalan dalam keadaan bersuci, itu benar-benar suci lahir batinnya. Orang kalau sudah suci lahir batinnya, karunia apa saja Allah berikan kepada dia. Tidak ada karunia yang lebih besar daripada nikmat, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dari ridho inilah kita dikasih kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita. Kenapa? Karena manusia ini banyak sekarang yang memahami agama kayak gitu. Banyak manusia yang pandai beragama, ngerti, banyak baca Quran, banyak baca hadis, tapi dia nggak bisa dengan apa yang dia pelajari membersihkan batinnya. Susah, sulit. Kenapa? Karena kalau perkara zahir, kita belajar dari YouTube, kita belajar dari kita belajar dari sosial media, dari maknanya apa, kita belajar sembarangan bisa, nggak apa-apa. Tapi untuk batin itu nggak bisa kita belajar sembarangan. Kita itu perlu mencari guru,
yang sanadnya itu benar-benar sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu murid itu ditarbiyah, lalu digembleng jiwanya sehingga dia tazkiyatun nafs, sehingga Allah dengan surahan gurunya. Jadi gurunya sebagai surahan Allah ini, gurunya itu membimbing muridnya terus berjalan sampai kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Gak sembarangan bagaimana bagaimana kamu bisa mensucikan batinmu kalau kamu masih saja ketika kamu bersuci dengan zahirmu, kamu masih ada egomu, keaku-akuan. Makanya gak banyak orang itu ketika beribadah sombong. Makanya gak sedikit orang ketika dia takwa, dia merasa takwa. Sedangkan takwa yang sesungguhnya itu dia gak akan merasa dia takwa. Kenapa? Karena dia sadar, paham bahwa apapun baik buruk yang terjadi dirinya, itu semua kehendak bahwa Allah sedang mensuruhkan itu kepada dirinya. Kamu takwa sebab Allah yang memberikan kamu takwa. Kamu beribadah sebab Allah yang menguatkan kamu beribadah. Ya kan? Kamu berpuasa sebab Allah yang menguatkan kamu puasa. Ibadah itu untukmu. Kenapa? Karena ibadah itu untuk kita. Karena ibadah itu untuk kita, akhirnya apa? Kita dikasih kehendak sama Allah, sehingga dengan kehendak itu kita berkehendak sesuka hati kita dengan ketakwaan kita. Sedangkan ketika itu telah masuk, sifat buruk seperti itu telah masuk dalam diri kita melupakan bahwa ada kehendak yang lebih luar biasa yang mana dia mempengaruhi kehendak kita, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu perlunya kita ini membersihkan batin kita. Batin kita ini kita suruh wudu. Agar apa? Agar ketika kita berjalan menuju Allah, zahir batin kita ini pun suci, bersih. Dengan cara apa? Tazkiyatun nafs. Ditarbiyah ruhaniyah batiniah zahir batin kita oleh seorang mursyid. Oleh seorang mursyid, murabbi, muqaddam. Sehingga nggak bisa itu diambil dari buku, nggak bisa dari ustadz ya kita dengerin ini dengerin itu dengerin, nggak bisa itu membentuk, nggak bisa. Sehingga dan kebanyakan orang yang kesana sini sana sini, misalnya dia ngaji sini, ngaji sana, ngaji lagi sana, dia hanya sibuk untuk menilai dan menimbang ketakwaan orang lain, sedangkan dia tidak bisa menimbang dan menilai ketakwaan dia sendiri. Kebanyakan begitu nih orang-orang yang seperti itu. Makanya kenapa kita butuh mursyid. Tapi kan yang seperti itu udah orang-orang zaman dulu juga pergi ke guru ini ke guru. Iya, benar. Tapi ketika dia selesai dengan guru satu, ketika memang semua ilmu guru satu itu udah kata guru, kamu telah mengambil semua ilmuku, nah, maka pergilah kamu ke sana. Di sana kamu. Dan itu orang seperti itu tarbiyah itu namanya tarbiyah, itu namanya tazkiyatun nafs, itunya suluk murid. Kayak gitu. Kenapa? Kan yang jauh pindah-pindah itu gurunya. Nah, kalau kita orang zaman sekarang ini, kalau kita ini nafsu syahwatnya masih besar, akhirnya kita mengambil ilmu yang sesuai dengan nafsu syahwat kita, sehingga hakikatnya ilmu-ilmu itu hanya menjadi pengakuan diri saja. Sehingga apa? Sehingga ilmu yang kita pelajari hanya untuk menilai dan menimbang ketakwaan orang lain, ibadah orang lain, sehingga apa? Kita buta dengan ketakwaan kita sendiri. Dan ketika kita dalam ketakwaan itu, kita merasa takwa pula. Rasa aja takwa. Sebenarnya diri kita di hadapan Allah, mungkin kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyazubillah summa wa iyyazubillah. Semoga Allah jauhkanlah perkara-perkara yang buruk dalam kehidupan kita, sehingga Allah terus curahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Ini agak batuk sih, sama film. Karena apa? Begadang terus kan, karena ngaji ya tiap malam, makanya sering telat gitu. Sering telat ngaji kitab Fadilatul Azim ini gara-gara ngaji
tiap malam sama Syekhuna. Ya semoga Allah rahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. An Abdillah as-Sanabihiyya radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza tawadda'a al-'abdul mu'min fatammada ma kharajatil khataya min fihi wa iza tanasa kharajatil khataya min anfihi fa'iza wasala wajhah kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfari 'ainayhi fa'iza khasari yadayhi kharajatil khataya min yadayhi hatta takhruja min tahtil adfari yadayhi فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت الأظفار رجليه قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. Ya, ini hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ana Abdillah as-Sanabih. Dari siapa? Abdullah as-Sanabih. Radhiyallahu anhu. Jadi dari Abdullah as-Sanabi yang mana Rasulullah SAW dia berkata berkata yang mana dia dapetin ini. Rasulullah pernah ngomong seperti ini. Berkata nih Abdullah yang mana Rasulullah pernah berkata-kata seperti ini. Apa itu? Iza tawadda'a al-'abdul mu'min. Gitu. Orang-orang beriman itu kalau wudu, ya. Apabila orang-orang beriman itu wudu, kayak itu, fatammad kharajatil khataya min fihi. Apa itu? Fatammad kharajatil khataya min fihi. Orang-orang beriman itu kalau wudu ya, dia itu mengeluarkan, membersihkan gitu setiap dosa-dosa dari dirinya. Jadi ketika orang beriman berwudu, dari wudunya itu Allah keluarin dosa-dosanya. Ya. Nah, kayak gimana sih orang beriman kalau wudu? Nah, kita udah jelasin kan di kajian kita yang sebelumnya. Nah, kita dicek aja. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang beriman kalau berwudu itu Allah keluarin dosa-dosa dirinya, zahir batinnya itu dari wudunya itu. Dari tetesan wudunya itu, dari ketika air membasuh jasad, maka ketika air itu lepas dari jasadnya, ketika air itu membasuh jasad kita itu dengan wudu, kena kan dengan tangan kita, kepala kita itu, ketika dia membasuh zahir kita kayak gitu, maka orang beriman itu juga membasuh batinnya. Sehingga ketika air itu meninggalkan jasadnya, zahir orang beriman, yang dia bawa itu dosa-dosanya. Nah, wa iza satansar kharajatil khataya min anfihi. Kayak gitu ya. Dan bila orang beriman itu beristinsar itu kan ngirup air itu ya. Orang kalau mau wudu kan ada itu ngirup air tuh sunnah di hidung kayak gitu ya, bersihin hidung pakai air gitu. Maka
Orang beriman kalau berwudu maka keluar juga itu dari lubang hidungnya itu semua dosa. Kayak gitu. Lalu fa'iza ghasala wajhah kharajatil khataya min wajhi. Dan bila orang beriman itu membasuh wajahnya, kayak gitu, maka dari ketika dia selesai membasuh wajahnya itu keluar dosa-dosa dari wajahnya itu. Apapun dosa dari wajahnya dia. Jadi ketika orang beriman ini, ketika orang beriman berwudu, pertama ya, ketika orang beriman itu melangkahkan niat dia ingin wudu, maka dia udah apa? Maka dengan seperti itu keluar dosa-dosa di dalam Allah angkat dosa. Ketika dia ingin berwudu saja, dia ingin berwudu saja, maka Allah angkat dosa-dosa dia. Nah, para alim ulama, para guru-guru kita menjelaskan bahwa ada dosa kecil, dosa-dosa kecil saja yang diangkat. Tapi ada beberapa guru kita yang menjelaskan bahwa yang diangkat itu dosa-dosa yang di dalamnya setelah dia melakukan dosa itu ada penyesalan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dan ada beberapa lagi para ulama gitu menjelaskan bahwa yang diangkat itu semua dosa. Ya, jadi dia ambil yang mana pemahamannya ya, jelas ambil paham guru kita ya, kayak gitu. Paham guru kita sendiri itu bahwa orang yang mengambil ketika orang ini bersuci berwudu kayak gitu, dia itu diangkat dosa-dosa kecilnya dan dosa-dosa besar yang mana ketika dia melakukan itu dia sebenarnya nyesel kayak gitu. Nah, tapi dia tergelimak juga dengan dosa itu lagi kayak gitu. Nah, seperti kenapa? Karena orang beriman itu paham betul wudu adalah bentuk dasar dari kepasrahan kepada Allah, yang mana wudu ini cerminan dari sebuah perilaku ketaatan kepada Allah, yaitu taubat. Jadi orang-orang yang berwudu itu termasuk juga golongan orang-orang bertaubat. Jadi gak sembarangan. Makanya wudu itu luar biasa ya. Wudu itu benar-benar, makanya dibilang sama Rasulullah, kenapa? Karena banyak orang bisa wudu. Kayak itu. Banyak orang bisa wudu, tapi berwudu dengan penuh keimanan. Nah, ntar dulu kan. Jadi perlu dibimbing rohani kan gitu. Jadi orang ini beriman, orang beriman itu kalau dia ingin wudu saja Allah angkat dosa-dosa. Lalu dia niat, lalu dia melakukan wudu, Allah angkat lagi dosa-dosanya. Lalu ketika dia istighfar untuk membersihkan hidung, Allah angkat. Yang mana hidungnya pernah nggak melakukan dosa apa? Allah angkat. Kalau hidungnya pernah melakukan dosa, Allah angkat dosa-dosanya. Kayak gitu. Terus fa'idha ghasal wajhahu kharajatil khataya min wajhihi. Maka bila dia membasuh wajahnya, maka Allah kalau wajahnya punya dosa, Allah angkat dosa-dosa wajahnya. Ya. Hatta taharuja min tahatil asyafari ainaihi. Bahkan gitu. Bahkan bukan hanya wajahnya. Bila matanya pernah melihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak Allah ridhoi, Allah angkat dosa itu juga dari matanya. Ya. Faiza ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi. Dan bila orang beriman itu membasuh yadayhi kharajatul khataya min yadayhi kedua tangannya. Ya. Bila dia membasuh kedua tangannya itu kayak gitu, maka Allah angkat tuh kalau tangannya pernah melakukan dosa, Allah angkat. Allah ya karim. Allah angkat tuh dosa-dosa tangannya. Allah angkat tuh dosa-dosa tangannya. Hatta taharuju min tahatil adfari yadayhi. Yang mana dosa-dosa itu keluar tuh dari ujung kuku-kukunya.
ya, ujung kukunya. Nah, jadi semuanya itu keluar, semua dosa tangannya itu keluar dari kukunya, ujung kukunya, yang mana akan menetes. Air wudhu itu menetes dari kukunya, keluar tuh dosa-dosa itu dari tetesan. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه. Terus bila dia membasuh itu kepalanya kayak gitu, membasuh, maka keluar tuh dari ketika dia membasuh kepalanya itu dengan gerakan tangannya itu dia sama saja Allah dengan gerakan tangannya itu, dengan suruhan itu Allah membersihkan dosa-dosanya. Bila di situ ada dosa-dosa, dari situ pula Allah bersihkan dosa-dosanya. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه, kayak gitu. Nah, terus bila dia orang beriman ini membasuh telinganya, kayak gitu, ya. Dan bila orang beriman ini membasuh kedua telinganya. Jadi ketika dia membersihkan kedua telinganya dengan wudhu, orang beriman itu, maka dengan itu bila di dalam telinganya pernah melakukan dosa kayak itu, atau sesuatu hal yang tidak Allah ridhoi, Allah bersihkan itu dosa-dosa telinganya itu dan pendengarannya itu, sebab dia berwudhu itu. Yang mana dosa itu keluar sampai tetesan terakhir itu, tetesan terakhir yang ada di bawah kupingnya itu. Bahkan juga ketika engkau bersihkan kakimu juga, maka ketika engkau membasuh kakimu ini, bila ada langkah-langkah atau perbuatan kakimu yang tidak Allah ridhoi, maka Allah angkat juga dosa-dosa itu. Yang mana itu keluar juga itu semuanya dari apa? Dari tetesan terakhir dari tumitmu dan kukumu. Seperti itu. Jadi orang beriman itu kalau berwudu, ya, dia membasuh wajah, dia niat saja diangkat dosanya. Kalau hatinya itu ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi, Allah angkat dosa hatinya. Lalu dia pingin kan berwudu. Nah, pingin itu keluar dari akal dan hati. Kalau akal hatinya punya ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi, Allah angkat itu dan Allah bersihkan dari dosa-dosa itu. Lalu dia melakukan wudu dengan niat itu kayak gitu, maka Allah bersihkan seluruh zahir batinnya. Orang beriman itu kalau berwudu begitu dia, Allah bersihkan zahir batinnya. Kayak itu. Kalau zahir batinnya ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi, Allah angkat dosa-dosa itu. Dan bila dia beristinsar, membersihkan hidungnya, orang beriman itu kalau dia beristinsar, walau berwudu dia beristinsar. Nah, ketika dia membersihkan hidungnya itu kayak gitu, kalau di dalam hidungnya itu ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi, Allah angkat itu dan Allah bersihkan dari dosa-dosa itu. Bila ketika kalau dia membasuh wajahnya, orang beriman itu kalau dia berwudu membasuh wajahnya kayak gitu, maka bila di wajahnya ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi kayak gitu, maka Allah angkat itu dan Allah bersihkan wajahnya dari dosa-dosa wajahnya. Dan bila orang beriman itu membasuh wajahnya kayak gitu, semua dosa-dosanya itu keluar, bahkan dosa-dosa matanya pun keluar. Matanya pernah melihat sesuatu yang tidak Allah ridhoi, Allah bersihkan pula. Allah angkat itu ketidakridhoan itu, lalu Allah bersihkan matanya dari dosa-dosa yang tidak Allah ridhoi. Lalu ketika dia orang beriman itu berwudu membasuh kedua tangannya kayak gitu, maka
Wudhu itu ketika dia berwudhu, ketika ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi, Allah angkat ketidakridhoan itu. Lalu Allah angkat dosa-dosa dia dengan Allah bersihkan tangannya dari dosa-dosa itu. Dan bila orang beriman itu membasuh kedua tangannya itu, semua dosa-dosanya itu keluar sampai yang mana keluar semua dosa-dosa itu melalui jari-jarinya yang mana sampai tetesan terakhir wudunya. Masya Allah. Lalu orang beriman itu, dan orang beriman itu apa? Ketika dia membasuh rambutnya, menyisir rambutnya, gitu. Membasuh rambutnya itu, mengusap rambutnya gitu, ya, kayak gitu. Maka bila dalam mahkota rambutnya itu ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi, kayak gitu, maka Allah angkat ketidakridhoan itu, lalu Allah bersihkan itu dari dosa-dosa itu. Dan bila orang beriman itu dia berwudu lalu dia membasuh kedua telinganya, maka bila di dalam telinganya, pendengarannya ada ketidakridhoan Allah, maka Allah angkat ketidakridhoan itu, lalu Allah bersihkan telinganya dan pendengarannya dari dosa-dosanya. Dan bila orang beriman itu berwudu lalu dia membasuh kedua kakinya, maka ketika dia membasuh kedua kakinya itu Allah bersihkan. Allah, bila ada ketidakridhoan Allah, bila ada ketidakridhoan Allah di kedua kakinya, maka Allah angkat ketidakridhoan itu, lalu Allah bersihkan kakinya dari dosa-dosa kakinya itu. Dan seperti itu. Lalu berkata lagi Rasulullah SAW, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Sumakana masyuhu ilal masjid." Kayak gitu. Maka kalau udah seperti itu, barulah kamu melangkahkan kaki menuju masjid. Berjalan menuju masjid, baru masuk masjid. Wassalatuhu, maka tegakkanlah salat dengan itu. Ketika zahir batinmu sudah bersih, baru kamu tegakkan salat. Nafilatan lahu, dan apa-apa aja dah yang biasa kamu lakukan kalau kamu beribadah, zikir, jadi kalau udah seperti itu, udah bersih itu semua, udah Allah ridho, udah ini, baru kamu ibadah, kata Rasulullah. Baru kamu jalan menuju masjid, lalu kamu tegakkan sholat, atau apa, nafilatan lahu, atau kamu punya kebiasaan apa dalam beribadah, kayak gitu. Wirid, zikir, ya baru kamu zikir, kayak gitu, berzikir, apalagi silaturahmi, apa lagi, tahlilan, yasinan, ya kan, wirid berjamaah, seperti itu, ziarah kubur, bersedekah, banyak lah. Kalau udah seperti itu, baru kamu tegakkan sholat, baru tuh sujud hatimu di hadapan Allah. Nah, ini kan luar biasa berat ya. Bagaimana ini kita mendapatkan seperti ini, gitu. Nggak ada caranya kecuali kita menjumpai mursyid, kita menjumpai muqaddam, kita mencari murabi yang mana benar-benar membimbing kita, kayak gitu. Yang mana bukan sembarangan juga. Kita cari seorang guru yang benar-benar sanad keilmuannya itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sampai juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya ilmunya saja yang bersanad, ini hanya gambaran saja ilmu bersanad. Yang mahal itu apa? Dia juga mewarisi cahaya Rasulullah SAW, sehingga akal hatinya itu, ruhaniyahnya itu menguasai akal hatinya. Jadi ruhaniyahnya itu menguasai akal hatinya, sehingga dia mampu membimbing orang-orang yang dia cintai dan dia sayangi untuk terus jalan dan berjalan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Sehingga cahaya yang dia miliki pun mampu dia wariskan kepada murid-muridnya. Nah, cari guru yang seperti ini. Kayak gitu. Cari guru yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah itu tidak berarah. Ya, Allah itu tidak berarah. Allah tidak duduk. Allah tidak bersandar pada apapun. Semua apapun bersandar kepada Allah. Semuanya yang bersandar kepada Allah. Allah tidak bertempat. Kayak gitu. Tapi semua hal itu bergantung kepada Allah.
Karena Allah tidak berarah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana kita menjumpai Allah? Gampang kalau kita bilang, ya udah kita bertakwa, banyak-banyak sabar, kita banyak-banyak ayo tegakkan sunnah. Berbicara itu gampang. Tapi ujung-ujungnya apa? Hanya pengakuan saja. Kenapa? Karena emosi, ego, syahwat nafsunya itu masih bergejolak di dalam dirinya. Sehingga manusia itu ketika dia memahami agama tapi dia tidak membersihkan dirinya, tidak mengambil cahaya agama itu dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka agama itu hanya pengakuan dirinya saja. Emang ada yang seperti itunya? Ada. Siapa? Khawarij itu. Ada sebuah kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW kan seorang nabi ya yang luar biasa adil dan masya Allah penuh dengan rahmat kayak gitu. Lalu ketika itu banyak orang-orang Islam baru lah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang kafirnya yang baru masuk Islam, seperti Abu Sufyan CS kan seperti itu masuk Islam itu. Dan Rasulullah itu lebih condong memberikan harta ghanimah kayak itu, rampasan perang itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam kayak gitu. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain itu masih banyak yang susah, kayak Bilal, kayak Abu Hurairah, ya, kayak Salman Al Farisi, itu masih banyak. Abu Darda itu susah-susah itu. Tapi Rasulullah kok nggak kasih ke dia kayak gitu. Ada sahabat itu. Lalu datang sahabat bertanya gitu, ya Rasulullah, kamu itu nggak adil. Kenapa? Kamu kasih 100 ekor onta kepada orang yang baru masuk Islam, sedangkan sahabat-sahabat kita di sana, kaum Ansor dan kaum Muhajirin, banyak yang miskin tapi sedikit pun kamu 1 ekor onta saja gak kamu kasih. Apa kata Rasulullah? Bila penduduk langit saja percaya kepadaku, kenapa engkau tidak percaya kepadaku? Padahal Rasulullah udah kasih argumentasi. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam, mereka tuh mu'alaf kayak gitu. Mereka perlu merasakan rahmat kasih sayang nabinya kayak gitu. Kalau kaum Ansar, Muhajirin, Abu Darda, Abu Hurairah, Bilal yang lain miskin-miskin, mereka udah beriman dengan keimanan benar-benar kepada Rasulullah. Kalau yang mu'alaf kan belum. Kan seperti itu. Wah, tapi apa kan? Akhirnya sahabat ini diam dan pergi dengan rasa kecewa kepada Rasulullah. Itu cikal bakal khawarij. Itu hati, itulah batin orang yang cikal bakal menjadi khawarij. Dan ternyata benar ketika Rasulullah wafat, dia menyebarkan pemahamannya yaitu khawarij. Rasulullah aja dibilang berani, dia bilang Rasulullah tidak ada. Padahal Allah itu sangat memuji baginda Nabi Muhammad SAW, saking adilnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena keadilan itu yang sesuai pemahaman logika dan hatinya, bukan sesuai paham ruhaniyah batinnya jiwanya, yang mana harus tersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pentingnya kita belajar ilmu agama kepada orang-orang yang sangat ilmunya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana ruhaniyahnya itu mendapat getaran juga, diwariskan cahaya itu dari guru-gurunya, yang mana sampai kepada Rasulullah diwariskan kepada dia. Carilah guru yang seperti ini sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini, dan sehingga kita ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan yang fitrah suci, sehingga nggak ada tuh keguncangan di dalam diri kita di dunia dan di akhirat. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa itu? Tahhiru hazihil ajsada tahharakumullah. Tahhiru hazihil ajsada tahharakumullahu fa innahu laysa abdu yabitu tahhiran
ila bata malakun fi syi'arihi la yanqalibu sa'atan minal laili illa qal Allahumma fir li abdika fa innahu bata tahiran. Masya Allah. Jadi kata Ibnu Umar, Rasulullah pernah bersabda, yang dimaksud bersuci yaitu yang ketika kalian bersuci, ketika kalian berwudu gitu ya. Ketika kalian bersuci berwudu itu kayak gitu. Harusnya kalian harusnya kalian juga mensucikan diri kalian itu kepada Allah gitu. Yaitu maksudnya apa? Bersuci atas segala zahir batin kalian yang banyak dosa. Yang mana sejatinya ketika kalian mensucikan diri kalian, kata Rasulullah, maka sejatinya Allah yang mensucikan kalian, bukan kalian yang bersuci. Masya Allah. Jadi tahiru hazil ajsad taharukumullah gitu. Ketika kalian mensucikan jasad kalian, sesungguhnya mensucikan kalian adalah Allah. Fa innahu laisa abadu yabitu tahiran gitu. Enggak ada satupun, fa innahu, ketahuilah sesungguhnya enggak ada satupun gitu di antara hamba ini apa? Yabitu tahiran, yang mampu untuk bersuci, enggak ada satupun hamba yang mampu untuk bersuci. Masya Allah. Illa bata malakun fi syi'arihi gitu. Kecuali orang-orang yang merasa dirinya udah mampu mensucikan dirinya. Maksudnya dia itu berwudu, dia yang berwudu, bukan Allah yang mensucikan dia. Dia bersuci itu sebab dia yang membasuh itu semua, bukan Allah kayak gitu. Maka tidaklah orang yang seperti ini hanya menunjukkan pengakuan dirinya saja. Mulutnya itu sibuk menimbang dan menilai. Fi syi'arihi, dia hanya mengunggul-unggulkan dirinya saja. Aku yang paling suci, aku yang paling Masya Allah. Seperti yang dijelasin tadi ya sebelumnya. La yanqalibu sa'atan minal lail. Nah itu. Dan orang ini kalau yang bersuci, yang udah sibuk, dia nggak akan paham, gitu. Dia nggak akan paham bahwa orang yang hatinya itu kalau udah bersuci kepada Allah itu, orang itu tuh pasti tiap malam itu bangun, atau dia tiap malam itu ketika datang di tengah malam sepertiga malam gitu, dia itu akan berdoa, Allahumma fir li ibadika, ya Allah ampunilah hamba-hambamu, fa innahu bata tahiran gitu. Karena sesungguhnya ini kami ini enggak ada yang bisa bersuci, hanya Engkau yang mensucikan kami. Ya Allah, jadi dia hamba yang sesungguhnya hamba yang benar-benar mampu bersuci. Hamba-hamba itu yang disucikan oleh Allah, itu setiap malam itu berdoa gitu. Apa itu? Allahumma fir li ibadika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu karena sesungguhnya Engkaulah yang mensucikan. Maksudnya apa? Engkau yang mampu memberi maaf, Engkau yang mampu mengampuni, Engkau yang mampu memberi rahmat, Engkau yang mampu meluaskan, Engkau yang mampu. Masya Allah. La ilaha illallah. Jadi luar biasa sahabat-sahabat Langkah Santri. Luar biasa. Berwudu itu bukan sesuatu yang sepele. Berwudu itu sesuatu yang luar biasa. Makanya orang, bahkan Rasulullah sendiri bilang apa? Orang yang merasa dirinya mampu berwudu, mampu mensucikan dirinya, fihi syi'arihi, maka dia itu hanya orang-orang yang mampu apa itu? Hanya mengunggul-unggulkan dirinya saja, sibuk menilai menimbang ibadah orang lain.
Sedikit pun dia tiap di tengah malam sama sekali dia tidak pernah memohonkan ampun untuk hamba-hamba Allah. Walaupun dia berdoa Allahumma firli wal muslimin wal muslimat wal beda. Kenapa? Karena zauk ini itu zauk orang beriman. Ketika dia disucikan oleh Allah zahir batinnya. Ini kan secara tekstual aja Rasulullah ngasih isyarat. Allahumma firli ibadika fa innahu batatah. Ini hanya isyarat bagi Nabi. Tapi orang-orang beriman paham bahwa apa? Dia akan diwariskan rahmat Allah, dan rahmat itu akan dia berikan kepada semua makhluk, dan Allah dia akan merahmati semua makhluk, mau dia makhluk itu baik ataupun makhluk itu buruk. Masya Allah. Coba kalau kita memahami hadis ini tekstual, kan salah kaprah. Akhirnya udah kita berdoa tiap malam, nggak salah, benar. Tapi kau tidak diwariskan cahaya itu, sahabat-sahabatku. Yang mahal itu diwariskan sahabat-sahabatku, yang mahal itu diwariskan cahaya ini. Yaitu apa? Allahumma firli ibadika fa innahu batatuhiran. Bukan hanya lisan, bukan hanya akal, bukan hanya hati, tapi kau diwariskan rahmat itu, sehingga dengan rahmat ini kau mengucapkan di hadapan Allah, Allahumma ghafir li ibadika fa innahu batatahiran. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu, karena sesungguhnya engkau lah yang telah mensucikan kami. Maknanya apa? Engkau yang mengampuni dosa kami, engkau yang memaafkan kesalahan kami, engkau yang membersihkan yang kotor, engkau yang menerangkan yang redup, engkau yang mencahayakan yang gelap. Masya Allah. Engkau yang meluaskan yang sempit, engkau yang merahmati, engkau yang menguatkan yang lemah, engkau yang melemahkan yang kuat, engkau yang menjauhkan yang dekat, engkau yang mendekatkan yang jauh. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yang mana hadis tadi itu yang kita baca barusan adalah rawahul Malik, riwayat Imam Malik, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ahmad wa Baihaqi dan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, wal Hakim sahihu. Yang mana Imam Malik, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta Imam Baihaqi ini menghukumkan bahwa hadis-hadis yang kita baca tadi itu sahih. Rawahu Tabrani. Nah, yang hadis kedua itu yang mana itu? Yang tadi itu, yang dari Ibnu Umar. Nah, hadis kedua Ibnu Umar dan Rasulullah SAW, tahiru hazihil ajsada taharakumullah fa innahu laysa 'abdun yabitu tahiran illa batat malukuna fi shi'arihi la yanqalibu sya'ah min al-lail ila qal Allahumma fir li ibadika fa innahu batatahiran. Hadis ini diriwayatkan dari Imam At-Tabrani bi sanadi qala anhu Hisam innahu hasan. Oh, jadi riwayat hadis ini dari Imam Tabrani yang mana bersanad kepadanya dari Hisam, kayak itu Bani Hisam kayak itu ya. Yang mana sanad ini hasan. Jadi ada sebuah kelompok ya di Yaman sana, itu Bani Hisam. Itu Bani Hisam itu semua itu satu kampung itu riwayat semua dulu ya. Periwayat hadis yang mana luar biasa, terkenal. Bahwa kelompok ini adalah periwayat hadis yang luar biasa. Jadi sanadnya hasan. Kaza rawahu Ibnu Syahid fil Sawab. Dan juga ada riwayat lain yang mana dari Ibnu Syahid yang mana dari As-Sawab. Nah, seperti itu sahabat-sahabat langkah santri, bahwa bersuci itu bukan hanya zahir batin saja. Ya, bersuci itu bukan hanya zahir batin saja, tapi benar-benar memasrahkan segala sesuatu hanya kepada Allah.
sehingga rahmat itu tercurah kepada diri kita, sehingga kita merahmati semua makhluk Allah. Dan ketika kita benar-benar disucikan zahir batin kita dengan Allah, kita melangkah dengan keridhaan Allah. Dan dengan keridhaan itu kita melangkah ke dalam kehidupan kita dengan saling merahmati kepada semua makhluk dan tidak pilih kasih, entah itu baik ataupun buruk, kita merahmatinya dengan rahmat kasih sayang Allah. Sehingga apa? Kegembiraan seorang hamba adalah ketika dia mampu, bukan mampu, kegembiraan tidaklah la yanaqalibu sa'ah, tidaklah kegembiraan jiwa itu, jadi nggak mungkin jiwa itu gembira, kata Rasulullah. Nggak mungkin jiwa itu gembira sebelum apa? Sebelum orang-orang yang Allah sucikan zahir batinnya itu setiap malam itu mengucapkan Allahumma firli li ibadika fa innahu batal tahiran. Maksudnya apa? Tidaklah sebuah jiwa itu bahagia kecuali dia melihat jiwa yang lain bahagia. Maksudnya apa? Dia melihat Allah juga merahmati dia, mengampuni dia, merasakan dia melihat Allah mengasihi sayangi orang yang ada di hadapan dia, di sekeliling dia, masya Allah. Nah, begitulah jiwa-jiwa yang memang Allah rahmati. Dia akan menyebarkan rahmat Allah, dan sehingga perjalanan di dalam kehidupannya hanya dari rahmat menuju rahmat, sehingga akan kembali kepada rahmat. Nah, sekian. Besok kita lanjut lagi ke bab selanjutnya dalam kitab Fadilatul Azim juga, yaitu masuk kepada bab azimul fadlillahi fil azan. Jadi keutamaan dan kemuliaan Allah di dalam mengumandangkan azan. Insyaallah semoga Allah kasih waktu, kesempatan dan keridhaan sehingga Anda bisa bacakan dan mengkaji, belajar, kita sama-sama belajar dari kitab guru kita yang mulia Samahatul Imam, seorang muhaddis, seorang hafiz, yang mana dia hafal hadis 300.000 hadis, dan dia seorang hafiz Quran, dan dia memiliki tafsir Quran sebanyak 30 jenis tafsir Quran. Jadi Quran itu ada 30 juz, ya. Itu satu Quran. Nah, dia punya 30, dia mengarang 30 jenis tafsir Quran. Masya Allah, luar biasa ilmunya seperti apa ya. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, bersyukur kita bahwa kita sejaman dengan beliau, sejaman kita ngambil ilmu-ilmu dari beliau, yang mana semoga rahmat, madat, istimdad yang Allah berikan kepada beliau tercurah juga kepada kita, yang mana sebab keberkahan dan kemuliaan guru kita juga, yaitu Syekhuna Ahmad Al-Khairi radhiyallahu anhu. Dan semoga Allah langgengkan hubungan kita ini di dunia sampai kepada akhirat, insyaallah. Wa akhirul kalam wallahu muwaffiq ila wa muttariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.